Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Politik Update, kita jumpa kembali. Mantan Gubernur Jakarta yang saat ini maju sebagai capres yang diusung oleh Partai Nasdem, Anies Baswedan, makin banyak mendapatkan serangan secara bertubi-tubi dari para buzzer. Ini menandakan kualitas Anies sebagai calon pemimpin yang ditakuti. Tapi Anies selalu menjawab dan menghadapi dengan santai semua tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada dirinya. Nah, bagaimana Anies menanggapi semua tuduhan-tuduhan itu? Kita saksikan berikut ini. Dan polarisasi itu yang hebat tuh di sosmed kok. Di masyarakat nggak ada polarisasi seperti itu. Netizen tuh marahin Pak. Saya dukung Pak. Iya. Coba kita contoh lihat di Jakarta. Karena di Jakarta itu kalau lihat sosmed, luar biasa ramainya. Cobalah datang ke masyarakat, kohesif. Masyarakat kohesif. Nah karena itulah saya mengundang kepada para jurnalis untuk melihat kondisi kenyataan di lapangan sebagai sumber berita, sebagai sumber pertanyaan. Jangan hanya belanja dengan cara yang mudah. Belanja persoalan yang paling mudah itu lihat sosmed. Tapi banyak urusan penting di Republik ini tuh nggak dibahas di sosmed. Air nggak dibahas di sosmed. Nggak akan muncul pembahasan kebutuhan dasar air. Kemudian kita bicara tentang kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan. Minim sekali bicara di situ. Hal-hal yang mendasar. Tetapi kalau ada sebuah, saya pengalaman di Jakarta nih, sebuah lubang yang di tepi jalan agak protokol, kelihatan terbuka, itu bisa trending topik. Nah, jadi hal yang kecil bisa menjadi amat besar, hal yang penting bisa jadi tidak dibicarakan. Nah, termasuk juga bicara polarisasi. Menurut saya malah kita harus menekankan pesan bahwa kenyataan di lapangan, masyarakat itu kohesif kok. Masyarakat itu berdampingan. Bahkan polarisasi ide, polarisasi perbedaan pandangan, ide, itu hal yang lumrah sesungguhnya dalam demokrasi. Dan wajib kita majukan ya. Lah kita dulu berkeruh kesah ketika zaman Orde Baru di mana orang tidak boleh berbeda pandangan. Kita harus sama. Sekarang kita demokrasi. Dalam demokrasi hak setiap orang. Kita tidak bisa mengatur pikiran dan perasaan orang. Tidak bisa. Tidak bisa. Yang kita bisa atur itu perilaku. Tapi pikiran, perasaan tidak bisa. Dan kita jangan berharap menyeragamkan perasaan orang, menyeragamkan pikiran orang. Lalu kalau kita berpandangan menghormati pemikiran, ya ada yang berbeda pandangan ya dihormati saja, nggak usah dimarahin, nggak usah dicaci maki, nggak usah tidak suka, nggak masalah. Justru kita menghargai. Cara menghargai dengan apa? Dengan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan. Dan nggak usah dituntut ke polisi juga kalau mengatakan apa-apa pada kita. Wah, loh, kita kenapa harus jadi nuntut? Saya banget. Oh iya, benar nggak? Benar, sepakat Pak. Kalau nanti ada orang mengatakan, Bang Mamat A, B, C, D, mungkin Bang Mamat nggak senang. Nanti dengan pikiran dia. Iya. Selama dia tidak mengungkapkan, misalnya ya, kebohongan, fitnah, ya take it easy aja. Oke. Misalnya nih, Bang Mamat topinya salah posisi kelihatan. Iya. Oke? Iya, kebalik. Nah, itu kan pandangan orang. Karena Bang Mamat itu benar itu posisinya. Iya. Iya kan? Saya lebih ganteng begini kan pikiran saya kan. Terus banyak ada yang lihat, Bang Mamat ini kok baju nggak dikancingin ya? Iya. Loh, itu kan pandangan orang saja. Iya. Tapi kan haknya Bang Mamat juga untuk baju tidak dikancingkan. Betul. Haknya Bang Mamat untuk topi dibalik. Betul. Itu haknya dan kita menghormati. Iya. Sama juga, Pak Anies itu dasi kok dipakai, Pak Anies kenapa enggak tanpa dasi aja? Ya hak saya pakai Kenapa dasi. harus hitam? Kan Nasdem biru tua Nah, kan. misalnya gitu kan pertanyaan. Jadi itu adalah sesuatu yang boleh saja. Personal ya. Yang jangan itu adalah menyebar mengatakan kebohongan dan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Itu tidak boleh. Melanggar hukum. Persis itu. Pokoknya jangan melanggar hukum aja. Tapi kalau pikiran, perasaan, pandangan, hormati. Dan cara mengungkapnya tiap orang beda-beda. Betul. Beda-beda. Ada yang berapi-api. Ya ada yang terbakar. Iya. Saking berapi-apinya ya. Seru nih kalau Pak Anies kalau masuk arus ini. Tapi Apa yang disampaikan Anies Baswedan sebagai calon presiden menunjukkan kelasnya, menunjukkan kualitasnya. Dia tidak pernah terpancing dan kita tidak pernah menemukan catatan bahwa Anies pernah melaporkan, pernah mengadukan orang-orang yang selama ini melancarkan serangan negatif kepada dirinya. Dan dengan mudah sebenarnya kita lacak
para buzzer ini begitu bertubi-tubi, begitu gencar membuat berita-berita hoaks, bahkan tidak sedikit yang bernada berbau fitnah kepada Anies Baswedan. Namun tampak Anies ini sebagai salah satu pemimpin yang begitu stabil mengelola emosinya menghadapi segala bentuk kritikan yang ditujukan kepada dirinya. Dan memang kalau berada di wilayah publik, pejabat kita itu seharusnya harus siap mendengarkan kapan saja masukan kritikan dari masyarakat. Jikapun itu terdengar tajam dan sangat keras, itu bisa jadi bentuk kekecewaan masyarakat kepada pemimpinnya. Maka seharusnya pemimpin itu menerima itu sebagai bentuk cinta masyarakat kepada dirinya. Dan inilah yang ditunjukkan Anies selama ini. Kita saksikan selama menjabat 5 tahun di DKI Jakarta, hampir setiap hari Anies Baswedan menerima kritikan, menerima kecaman, tapi Anies justru tidak pernah menanggapi, bahkan membuktikan kerja dengan senyap, kerja dengan diam, membuat terobosan-terobosan baru di ibu kota. Dan 5 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta mampu membawa Jakarta dalam waktu yang relatif singkat itu sejajar dengan kota-kota terbaik di dunia. Dalam menanggapi berbagai kritikan itu, suatu saat Anies pernah mengatakan bahwa bila ungkapan disampaikan dengan akademi, ya itu baik-baik saja, kita harus terima dengan berterima kasih. Tapi bila ungkapan itu diungkapkan, dilakukan secara kasar, itu artinya memang ekspresi kemampuan orang itu di dalam mengungkapkan, memang begitu cara dia mengungkapkan sesuatu. Anies juga pernah mengatakan dalam menanggapi buzzer-buzzer ini bahwa makin kasar kata-kata seseorang itu justru sebenarnya makin mempermalukan dirinya sendiri. Jadi tidak perlu merasa masalah dengan ungkapan yang kasar orang lain kepada kita. Biarkan dia mengekspresikan cara dia seperti itu, dan kita harus fokus kepada agenda-agenda dan program-program yang memang ditujukan untuk kepentingan publik, kemaslahatan bersama. Dan kita sebagai rakyat, ini lagi satu bukti bahwa Anies memang tidak perlu diragukan sebagai calon pemimpin masa depan Indonesia. Insya Allah yakin kalau Anies yang memimpin Indonesia, maka Indonesia akan terbang lebih tinggi dan akan sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.